Halo semua, pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, yang dimana persamaan kuadrat ini biasanya udah pernah kalian temukan di saat kalian SMP ya. Nah, dari persamaan kuadrat ini ada bentuk umumnya ya. Bentuk umum yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C itu adalah bilangan real. Jadi A, B, C itu adalah angka-angka ya. Nah, A itu disebut dengan koefisien. Koefisien dari X kuadrat. Kemudian kalau B itu dinamakan koefisien dari X. Jadi X kuadrat sama X itu adalah variabel ya. Kemudian kalau C ini tidak ada variabelnya berarti dinamakan konstanta. Nah, pada persamaan kuadrat ini kalian akan diminta untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat yang diberikan seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus ke akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini itu ada beberapa metode. Yang pertama itu dengan cara pemfaktoran. Yang kedua yaitu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna gitu ya. Dan yang ketiga itu tentang menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Tapi pada hari ini kita akan membahas pemfaktoran dan rumus ABC aja karena melengkapi kuadrat sempurna itu mirip sama rumus ABC ya. Dan kita akan fokusnya ke pemfaktoran sama rumus ABC. Nah, pada pemfaktoran ini itu kita akan mencari akar-akar persamaan itu dengan membuat suatu pemfaktorannya. Jadi misalkan bentuk umumnya itu ax kuadrat tambah bx tambah c. Caranya yang pertama itu kita kalikan bilangan yang paling depan dikalikan dengan bilangan yang belakang. Jadi bilangan yang di depan ini itu dikalikan dengan yang paling belakang. A dikali C yaitu AC ya. Sedangkan yang di tengah-tengah ini plus B yaitu positif B, berarti kita tulis di sini B gitu aja. Nah, dari AC sama AB, B ini kita cari suatu dua bilangan yang dikalikan hasilnya AC dan kalau dijumlahkan hasilnya B gitu ya. Anggaplah itu bilangannya P dan Q. Nah, setelah itu kita buat dua buah kurung gitu ya. Nah, inilah model dari pemfaktoran yang di depannya ini kita isi 1 per dari bilangan yang paling depan. Jadi 1 per A. Bilangan yang paling depan A ya. Kemudian di bawah kuadrat itu ada tulisannya AX, berarti kita tulis AX, di sana juga AX. Nah, kemudian kita masukkan bilangan yang tadi kita dapat, misalnya P sama Q. P masukkan P sama masukkan Q. Udah beres pemfaktorannya gitu ya. Nah, ntar saya akan bahas tentang contohnya dari pemfaktoran. Nah, contohnya yang pertama gitu ya. Kita ambil yang ada di LKS. Misalkan itu adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Ingat, caranya yang pertama adalah kita kalikan bilangan yang di depan dengan yang di belakang ya. Di depan itu kalau tidak ada angkanya dianggap 1 ya. Koefisiennya 1 dari X kuadrat.
Nah, 1 dikali min 10 itu kan min 10 ya. Sedangkan di tengah-tengahnya itu 3. Jadi kita tulis 3 di sini. Lalu kita buat itu adalah perkalian yang di atas, yang di bawah penjumlahan. Kita ambil dua buah bilangan, jika dikalikan hasilnya min 10, kalau dijumlahkan hasilnya 3. Berapa ya? Itu kan bilangannya 5 dan min 2 ya nggak? Karena 5 kali min 2 adalah min 10, 5 ditambah min 2 adalah 3. Kemudian kita buat dua buah kurung gitu ya. Kemudian kita buat 1 per di depannya bilangan itu kan 1. Kita tulis 1 di sana. Nah, di bawah angka kuadrat cuma ada X, berarti kita tulis X sana. Kemudian kita masukkan angka-angkanya tadi. Plus 5 sama min 2 gitu ya. Nah, ini X tambah 5 dikali X min 2 sama dengan 0. Jadi kalau dua buah bilangan dikalikan 0, pasti salah satunya adalah 0 atau dua-duanya mungkin 0 kan. Berarti di sini kemungkinannya X tambah 5 sama dengan 0 atau X min 2 yang 0 kayak gitu ya. Nah, ini untuk mencari nilai X-nya kan 5-nya dipindah ruaskan ke kanan. Jadi min 5 ya. Karena plus 5 kalau melewati sama dengan jadi min 5. Kemudian yang X itu kita pindahkan ruas gitu ya, jadi 2. Udah beres, kita dapat hasil akar-akar dari persamaan yang di atas, yaitu min 5 dan 2. Oke, contoh yang kedua yaitu tentukan akar-akar persamaan dari 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Langkah yang pertama kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya gitu ya. Kita kalikan bilangan depan dan di belakang, yaitu 2 kali min 3 adalah min 6 ya. Kemudian di tengah-tengahnya itu adalah min 5, berarti kita tulis di sana sampingnya, di bawahnya ya, min 5. Kemudian kita kalikan dan di bawahnya dijumlahkan. Dua bilangan yang hasilnya min 6, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 5, yaitu kan bilangannya itu min 6 dikali 1 ya. Ya, karena min 6 tambah 1 kan hasilnya min 5. Nah, setelah itu kita buat dua buah kurung gitu ya. Oke. Dua buah kurung kita buat sama dengan 0. Yang di depan isi 1 per yang bilangan paling depan, 2 kan. Jadi tulis di sana 2 gitu ya. Kemudian di bawah kuadrat itu kan ada 2x. Kita tulis 2x di sana. Kemudian kita masukkan bilangan min 6 sama 1 plus 1. Nah, setelah ini kita yang tadi kan di sini kan ada 1/2. Jadi kita harus bagi dengan salah satu kurung yang bisa dibagi 2. Kurung yang di depan atau yang di belakang. Kita pakai yang kurung yang di depan ya. Karena kurung yang di belakang itu satunya tidak bisa dibagi 2. Oleh karena itu kita ambil kurung yang di depan. Kalau itu satunya nggak bisa. Oke. Berarti kalau sama-sama dibagi 2, itu 2 bagi 2 1, itu 2 itu bagi 1, itu bagi 2 adalah 3 gitu ya. Nah, jadi kita buat di sana X dikurang, di sana nggak usah ditulis lagi 1 ya, kurang 3 kali 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi itu dua buah bilangan dikalikan hasilnya 0, berarti bisa jadi x min 3 sama dengan 0, atau yang 2x tambah 1 yang 0 kan gitu ya. Nah, di sana x sama dengan 3 berartinya, karena kita pindahkan ke kanan ya. Jadi sama dengan 3 karena semula kan min 3, pindah ke kanan jadi 3. Kalau itu 2x sama dengan min 1 jadinya. Nah, di sana sama-sama dibagi 2.
itu 2 bagi 2 1, kemudian min 1 dibagi 2 ya min 1 per 2. Udah dapat, yaitu akar-akarnya 3 dan min setengah. Nah, ada rumus yang lagi satu yang kita bahas kali ini, itu rumus ABC atau namanya rumus kuadratik ya, yaitu dengan mengambil angka-angka atau koefisien dan konstanta dari persamaan kuadrat itu. Dengan rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sebelumnya kita akan ambil dulu nilai ABC-nya ya. Nah, ini kelemahannya kalau di persamaan kuadrat itu kita hanya harus mengambil dua angka yang bisa memenuhi ketentuan bilangan yang ditentukan. Sedangkan rumus ABC itu bersifat lebih umum ya. Jadi bisa dipakai ketika kalian tidak tahu bilangan yang diambil yang tadi itu apa. Jadi misalkan kita cari dulu ya nilai ABC-nya. Di sana itu A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah negatif 5, dan C-nya adalah negatif 3. Kita masukkan ke sini. Di sana negatif, kita tulis dulu negatif. B-nya adalah min 5 ya. Berarti kita tulis min 5 gitu. Kemudian isi plus minus gitu ya. Nah, B-nya kita masukkan lagi. Di sana min 5 kuadrat dikurang 4 dikali 2, hanya 2, di C-nya adalah min 3. Oke, per 2 dikali 2 ya, karena A-nya kan 2 ya. Nah, kemudian kita cari deh nilai. Nah, negatif kali negatif 5 ya positif 5 jadinya ya. Plus minus akar itu 25 kuadrat. 5 kuadrat itu hasilnya 25. Kemudian min 4 dikali 2 dikali min 3 itu hasilnya min 4 kali 2 min 8 dikali min 3 adalah 24. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. Kita cari 5 plus minus akar 49 ya. Per 4. Nah, kemudian 5 plus minus akar 49 itu 7 ya, karena 7 kali 7 kan 49 per 4. Nah, karena di sana ada plus minus, jadi kita pisahkan. X1 kita pakai yang plus 5 tambah 7 per 4. Sedangkan yang X2 nya kita pakai 5 kurang 7 per 4. 5 tambah 7 adalah 12 ya, per 4. 12 bagi 4 itu 3 ya. Sedangkan yang itu 5 kurang 7 adalah min 2 per 4. Sederhananya sama-sama dibagi 2 ya min 1 per 2. Oke, jawabannya sama ya dengan yang di atas.